tadi ngeliatin handphone terus? Ini loh, gue tuh baru nerima dari WA kan, lagi heboh banget. Orang kalau naik Transjakarta itu sampai nyiapin 3 kartu loh. Loh, kok bisa? Iya, jadi katanya mesin EDC-nya itu rusak. Terus ada petugas yang di dalam busway itu nggak bawa mesin EDC-nya. Atau katanya sih EDC-nya lagi error. Jadi dia tuh harus nyiapin uang 3,5 itu loh, 3.500 buat naik Transjakarta. Gitu. Mumpung kita lagi di Manggarai nih, gimana kalau kita ngecek, benar gak sih kalau misalnya ternyata mesin EDC yang digunakan atau yang dipakai di Transjakarta rusak dan sebagainya, gimana? Boleh tuh, yuk kita cek yuk. Bukan yuk, ternyata mesin edisi yang digunakan di Manggarai rute ke Universitas Indonesia masih berfungsi dengan baik. Tapi kan tadi masih ada yang pakai cash gitu loh. Iya sih. Tapi gue masih penasaran deh, Des. Kita coba satu rute lagi yuk. Oh iya, gimana kalau kita cobain rute, mumpung ini lagi di Pancoran, kita cobain ke Cawang gimana? Boleh, boleh. Sekalian ke ini kali ya, kita tanya Humas PT Transjakartanya aja. Boleh, boleh. Yuk. Akhirnya sampai juga nih di halte Cawang UKI. Nah, jadi emang tadi di halte yang kita dari Pancoran ke Cawang, ternyata mesin edisinya masih bagus. Ya betul tuh. Meski emang masih banyak sih yang pakai cash gitu kali ya. Nah, kalau gitu kita coba tanya ke Transjakartanya aja kali ya, biar kita jadi tahu nih, bener nggak sih broadcast yang viral di WA itu kayak gimana tanggapannya dari mereka. Terus penasaran juga sih, kira-kira kapan sih, sampai kapan penumpang harus membayar Transjakarta, tiket Transjakarta dengan cash? Yuk, yuk sana. Keluhan masyarakat nih Pak, ada penumpang bus Transjakarta yang mengaku hingga saat ini masih membayar bus Transjakarta tuh masih menggunakan cash. Ini seperti apa sih Pak? Jadi pertama, kalau kita bayar bus Transjakarta itu mesti kita bedakan dua. Ada yang namanya bus di dalam koridor atau BRT, yang itu tidak mungkin bayar dengan cash karena semuanya untuk masuk gate harus tapping. Ya. Yang kedua adalah bus non koridor atau non BRT, yang naiknya itu bukan dari halte di tengah, tapi dari pinggir. Tentu perlu ada cara untuk pembayaran. Nah, selama ini memang sudah sejak lama yang namanya pembayaran untuk bus non koridor itu menggunakan dua kemungkinan. Yang pertama menggunakan kartu ditempelkan pada mesin EDC, ya, mesin yang datang dari satu bank tertentu untuk membayar kartu bank tertentu, atau karena mesin EDC ini melekat pada satu jenis bank tertentu, misalkan bank pemerintah A begitu, maka hanya bisa digunakan untuk kartu jenis A. Nah, pelanggan ini tidak selalu punya semua kartu itu, sehingga sebagai backup, sebagai rencana cadangan untuk memudahkan pelanggan, masih bisa dilakukan pembayaran tunai dengan tiket kertas. Ini situasi yang tidak ideal. Sudah berlangsung sejak lama, sejak ada yang namanya rute non koridor. Di tahun ini kita akan lakukan, dan sudah terjadi paling tidak ada 5 rute yang sepenuhnya sudah menggunakan yang namanya reader tap on bus atau TOB, di mana kita itu membayar dengan kartu menempelkan kepada alat yang menempel pada bus, tidak dibawa oleh si petugas di dalam bus. Pak, namun nyatanya keluhan dari masyarakat yang kemarin sempat viral itu juga kalau mesin EDC-nya itu karena rusak gitu, sehingga ia akhirnya menggunakan persis. Itu gimana? Ya, jadi karena itulah kenapa ada backup plan dengan cash. Mesin EDC ini tadi teman-teman langsung lakukan checking. Memang yang terjadi rusak ini karena charging baterainya nggak maksimal. EDC ini dia bertugas sampai malam nih.
sampai malam, bus itu baru pulang sekitar jam 12, jam 1. Jam 4 dia harus jalan lagi. Ketika dia kembali, ini kan harusnya memang dicas. Tapi chargingnya ini nggak maksimal karena begitu banyak dan memang nggak ideal. Tap on bus sudah ada, rute-rute ada 5 rute yang sepenuhnya sudah tap on bus. Misalkan, contoh rute dari Tanah Abang ke Blok M 1N, tadi pagi saya naik itu sudah sepenuhnya dengan tap on bus. Rute Tanah Abang Gondang Dia misalkan, itu juga sudah dengan tap on bus. Pinang Ranti Pulau Gadung misalkan, itu sudah ada. Ada 5 yang sudah sepenuhnya tap on bus dan ada 5 rute lagi yang sebagian sudah tap on bus. Nah, total bus untuk non koridor itu ada 900. Ada 900. Jadi butuh proses yang cukup panjang untuk mengubah semuanya menjadi tap on bus dan ini ditargetkan di tahun ini semua terlaksana. Ini kan masih nunggu nih Pak, dan kenyataannya memang di setiap bus tidak semua edisi bank ada gitu kan, pasti salah satu gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah ataupun yang dibahas juga di antara masyarakat ini adalah kalau misalnya dengan menggunakan tiket throwback itu dengan cash itu, ini dikhawatirkan berpotensi korupsi. Nah, tanggapan dari Transjakarta sendiri seperti apa? Tidak mungkin bahwa ada niat korupsi, itu jelas tidak mungkin. Tapi yang kedua, bahwa memang ini tidak seakurat yang tercatat dengan kartu, ya. Cuman semuanya itu terrekord. Setiap pelanggan yang membayar, itu kita wajibkan untuk mendapatkan tiket kertas. Ya. Dan kita punya tim yang memonitor. Kalau ada petugas yang tidak memberikan tiket kertas kepada pelanggan, itu adalah sebuah pelanggaran yang langsung sanksinya bisa sampai berujung pada pemutusan hubungan kerja.